Kalian pernah nggak sih ketemu orang yang nggak punya jabatan mentereng, tapi begitu dia bicara, semua orang di ruangan itu langsung diam dan mendengarkan? Nah, itulah kekuatan yang akan kita bedah hari ini. Pengaruh yang lahir bukan dari posisi, tapi dari karakter. Ini nih pertanyaan yang penting banget buat kita semua. Gimana caranya kita bisa memimpin kalau kita nggak punya titel di kartu nama? Gimana caranya kita bisa benar-benar bikin orang lain tergerak dan terinspirasi? Jawabannya, ternyata ada di sesuatu yang kita semua udah punya dan bisa kita kembangkan. Oke, jadi ini dia 5 pilar yang bakal jadi panduan kita. Anggap aja ini peta perjalanan kita buat ngertiin kepemimpinan yang beneran ngefek dan awet. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sering banget kan kita mikir kalau pemimpin itu ya bos, orang yang jabatannya paling tinggi. Tapi gimana kalau ternyata pengaruh paling gede itu justru datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan dari jabatan? Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Kalau kekuatan karena posisi itu kayak saklar lampu. Bisa dinyalain, bisa dimatiin sama orang lain. Sifatnya menuntut kepatuhan. Tapi kalau pengaruh dari karakter, wah itu beda. Itu lebih kayak api unggun yang kita nyalain sendiri. Apinya itu bakal terus ada, bikin orang di sekitar kita nyaman, bahkan waktu kita udah nggak punya jabatan apa-apa. Sifatnya menginspirasi, bukan memaksa. Kita lihat contohnya deh. Ada Yusuf. Dari dasar sumur, dijual jadi budak, malah jadi orang terpenting kedua di Mesir. Atau Daniel, statusnya orang buangan, tapi nasihatnya malah jadi pegangan raja-raja besar. Kisah mereka ini ngajarin kita satu hal yang kuat banget. Situasi mungkin bisa ngerebut jabatan kita, tapi karakter itu nggak akan pernah bisa direbut. Dan justru karakter itulah yang pada akhirnya nentuin pengaruh kita. Ini bukan cuma kata-kata mutiara loh, ini bener-bener sebuah panggilan. Jadi, inti dari pengaruh kita itu bukan buat pamer diri sendiri, tapi lebih kayak jadi mercusuar. Cahayanya itu, ya perbuatan baik kita. Tujuannya supaya bisa jadi petunjuk dan harapan buat orang lain. Oke, pilar kedua. Kalau karakter itu fondasinya, komunikasi itu ibarat semennya, perekatnya. Tiap kata yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi batu bata yang ngebangun kepercayaan, atau malah jadi palu yang ngehancurin semuanya dalam sekejap. Jadi, intinya bukan milih antara jujur atau baik. Komunikasi yang benar-benar ngefek itu adalah gabungan ketiganya. Jujur, tapi penuh empati dan di waktu yang tepat. Nah, bisa menyeimbangkan tiga hal inilah yang ngebedain komunikator biasa sama pemimpin yang benar-benar bisa nyentuh hati orang. Oke, kita mungkin udah punya karakter yang kuat, cara ngomong kita juga udah oke. Tapi, tanpa pilar yang ketiga ini, semuanya bisa sia-sia. Apa itu? Ini dia fondasi dari semua pengaruh. Relasi, dan kepercayaan. Coba bayangin bedanya gini deh. Networking itu kayak ngumpulin kartu nama aja. Tapi kalau ngebangun relasi, itu kayak nanam pohon. Yang satu cuma di permukaan, seringnya ada maunya. Yang satunya lagi butuh waktu, butuh disiram pakai ketulusan, tapi akarnya bakal kuat banget dan hasilnya bisa kita nikmatin lama. Nah, ini nih kayak resep rahasianya buat ngebangun kepercayaan. Simple banget. Peduli sama orang lain, bukan cuma sama kepentingan kita sendiri. Waktu orang ngerasa kita beneran tulus peduli sama mereka, bukan cuma ada maunya, disitulah mereka mulai percaya sama kita. Dan kepercayaan itu, wah, hadiah yang paling berharga. Sekarang kita masuk ke ujian yang sebenarnya nih. Kenapa? Karena pada akhirnya orang tuh bisa aja lupa sama apa yang kita omongin. Tapi mereka nggak akan pernah lupa sama apa yang mereka lihat dari cara kita hidup sehari-hari. Kedengarannya simple ya, memimpin dengan contoh. Tapi prakteknya pun susah banget. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Omongan kita sama kelakuan kita sehari-hari udah sinkron belum? Atau masih ada jarak? Nah, nutup jarak itulah yang namanya membangun kredibilitas yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan jadi teladan itu bukan cuma pas lagi dilatin orang aja. Ini harus konsisten di semua aspek hidup kita. Dari cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita nunjukin kasih. Konsistensi inilah yang bikin hidup kita jadi contoh yang benar-benar kuat dan punya pengaruh. Oke, pilar terakhir. Ini sering banget disalahpahami nih. Kerendahan hati. Banyak yang ngira rendah hati itu sama dengan lemah. Padahal justru kebalikannya. Disitulah letak kekuatan terbesar seorang pemimpin. Kekuatan buat nyatuin orang, bukan buat nonjolin diri sendiri. Terus, pemimpin yang rendah hati itu kayak gimana sih? Gampang kok liatnya. Mereka itu orang yang kalau masuk ruangan tujuannya buat dengerin, bukan buat didengerin. Kalau timnya menang, mereka ngasih panggung buat timnya, bukan buat diri sendiri. Mereka lebih suka nyari solusi bareng daripada menang debat. Intinya, mereka itu pembangun jembatan, bukan pembangun tembok. Dan coba deh lihat hasilnya. Di dunia yang isinya konflik dan ego melulu,
Orang yang bisa bawa damai itu jadi langka dan berharga banget. Jadi, rendah hati itu bukannya bikin kita kelihatan kecil. Justru sebaliknya, itu bikin dampak kita jadi jauh lebih besar. Oke, kita udah ngebahas 5 pilar tadi. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar dapat gambaran utuhnya. Jadi, ini dia intinya. Daripada sibuk manjat tangga jabatan, mending kita fokus gali sumur karakter kita sendiri. Kenapa? Karena jabatan itu bisa datang dan pergi. Tapi sumur karakter yang dalam itu bakal terus ngasih air yang jadi sumber pengaruh kita yang sejati dan tahan lama. Dan kalau proses ngebangun karakter ini kadang-kadang terasa berat, ingat pesan ini ya. Setiap langkah kecil, setiap kali kita milih jujur, setiap obrolan yang penuh empati, setiap keputusan buat rendah hati, itu semua ada artinya. Nggak ada yang sia-sia. Pertanyaannya bukan buat besok, tapi buat sekarang, hari ini. Coba deh pikirin, satu aja. Satu tindakan nyata, sekecil apapun, yang bisa kalian lakuin hari ini juga buat mulai ngebangun pengaruh lewat karakter. Bukan lewat jabatan, tapi lewat siapa diri kalian sebenarnya.